Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Ristia dengan nomor NIM 04880492 dari Universitas Terbuka dengan jurusan bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Di sini saya akan melakukan praktek unit 2 yaitu pemberantasan hama, penyakit dan gulma. Sebelum itu, Bapak ketemu lagi. Bapak sehat? Saya akan melakukan wawancara terkait pemberantasan hama, penyakit dan gulma. Untuk itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, hama apa saja yang sering menyerang tanaman padi di sini? Yang pertama mungkin keong, yang kedua ulat, ketiga sundep, yang kelima lalang, tikus terakhir. Itu diantaranya hama-hama yang padi yang paling keras lagi itu adalah hama warna coklat. Warna Coklat. Akan tetapi untuk pengendaliannya, kalau kemarin kan setelah padi usia sekitar 35 sampai 40 hari, untuk berpikir seseorang pelaku petani hasil komunikasi kemarin saya melaksanakan mulai pengendalian hama itu dari penyemaian yang disemprot oleh pestisida yang namanya itu Boltop sama Koma. Ya, alhamdulillah sedikit tertolong. Kalau sekarang mungkin dari awal pengendalian hama dari penyemaian dulu, mungkin insya Allah hasil akan baik. Baik, untuk yang kedua, biasanya hama itu menyerang bagian tanaman mana? Batang atau daun, akar? Kalau memang yang pertama itu ya mungkin gaang yang disebut apa dalam bahasa Indonesia itu kepada akar, dan dia tuh kencing, akhirnya padi mati. Yang kedua keong itu batang, terus belalang juga batang dan daun. Itu mungkin kendala-kendala petani. Soal yang ketiga, apa gejala yang terlihat saat hama menyerang? Gejalanya? Yang pertama kelihatannya tuh kan padi menguning. Ya. Pohon atau daun kelihatannya kayak kuning layu. Nah, setelah diperiksa ternyata penyakit itu sundep sama ulat, itu yang pertama kelihatan. Tapi kan kalau sundep itu kadang-kadang tidak bisa ditangani juga, karena sundep itu kan di padi gitu, di dalam padi ini seperti ini. Nah, di dalam ini kadang-kadang sundepnya ada di sini. Kecil gitu ukurannya, Pak? Ya, beberapa apa namanya kecil sih. Nah, itu diantaranya sundep yang susah dikendalikan ketika pengendaliannya terlalu jauh. Baik, untuk nomor 4, apa dampaknya terhadap hasil panen? Ya, kalau kita terserang mungkin hasilnya drastis lah, nggak ada, sampai 50% sampai 40%. Kadang-kadang kalau sama coklat mah 0, semua mati. Kalau Orang coklat itu satu malam aja 1 hektar bisa habis, hanya 1 malam aja. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengendalikan hama tersebut? Apakah menggunakan pestisida? Pestisidanya jenis apa? Berapa dosis dan kapan diberikannya? Karena
kemarin itu kan apa itu Bapak menggunakan pestisida. ya menggunakan pestisida yang artinya tuh per 100 mili itu 20 liter air disemprot. Ya alhamdulillah lah. 100 mili itu Mereknya di antaranya yang kemarin bantuan tuh apa ya? Dan yang kedua merek Boma. kapan diberikannya itu? Kalau yang baik itu sebetulnya kalau saya teliti mulai dari penyemaian atau paling tidak dari tandur sebetulnya yang paling baik. Karena kemarin keterlambatan pihak pelaku petani dan pembimbing dari BPP akhirnya kemarin itu setelah usia padi 30 hari atau sampai 40 hari usia padinya, jadi terlambat mungkin. Yang baik itu antisipasi penyakit itu yang pertama beli apa itu namanya, pilih benih yang baik. Terus setelah itu setelah penyemaian disemprot sama pestisida, paling tidak juga waktu nanam atau tandur yang mungkin ketika betul-betul ada penyakit juga terantisipasi lah. Selanjutnya untuk penyakit apa saja yang pernah menyerang tanaman padi di sini? Sebetulnya yang tadi saya katakan satu diantaranya gaang, terus Penyakit ya penyakit kan itu kategori termasuk hama kan? iya, Iya yang tadi dikatakan satu diantaranya apa itu? menguning, bolong-bolong. Bolong-bolong, terus mati seperti layu seperti gini layunya. Itu hasil riset itu satu yang kuning itu akibat kresek, akibat sundep atau ulat, atau juga akibat apa namanya penyakit apa itu rayap seperti rayap atau apa ya, aduh apa namanya, gaang. Akibat menguning itu beberapa jenis penyakitnya seperti itu. Dok, bagian tanaman mana yang terserang penyakit? Di antaranya satu mungkin daunnya, yang kedua pohonnya, yang ketiga daunnya. Itu Batangnya gitu. satu mungkin yang pertama akar ya, yang kedua batang, yang ketiga daunnya. Selanjutnya, apa tanda-tanda tanaman yang terkena penyakit? Ya di antaranya ketika saya melihat kadang-kadang daunnya bolong-bolong seperti gini, Iya, dan yang kedua menguning, dan yang ketiga secara itu keseluruhan itu menguning aja lah semuanya. Selanjutnya, bagaimana akibatnya kalau tidak ditangani? Ya mungkin besar juga termasuk bagus. Akhirnya kalau kita dibiarkan ya jangan mengharapkan kita mau panen lah. Jangan berharap bisa panen. Iya, karena kan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ketika kita berusaha juga kadang-kadang ya hasil Masih ada yang minus ya Pak. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut? Pakai pestisida Pak? Ya mungkin yang pertama kalau lokal tuh pakai apa itu bako, tembakau terus direndam terus disemprotin, ya lumayan juga itu untuk mengurangi, bahkan
harus penelitian saya tuh yang paling ampuh mungkin. Tembakau direndam. Rendam terus disemprot. Hmm. Tuh, yang kedua pestisida yang tadi saya katakan yang mereknya Boma dan biotop atau apa tuh kemarin tuh bantuan dari dinas. Dosisnya kalau misalnya pakai yang tembakau itu gimana Pak? Sebetulnya itu kan dari perkiraan kita ketika 1 gram atau 2 gram sampai 5 gram itu dicampur air 10 liter atau 15 liter. Kalau pakai fungisida Itu dosisnya? ukurannya 5 tutup, itu satu tank itu kan ada yang 15 liter, ada yang 18 dan ada yang 12 cukup lah segitu juga. 5 tutup botol atau 3 tutup botol per satu tank. Satu tanknya ada yang 17 liter, ada yang 12 liter. Untuk cara penyemprotannya itu kapan dan bagaimana? Yang paling efektif itu mungkin kalau menurut pengalaman saya bertani itu mungkin kalau sekarang dari penyemaian. Kalau nggak ada lagi sebetulnya kalau mau efektif, karena penyakit itu kan datangnya bukan hanya tiba-tiba, ada juga hama yang bawaan seperti dari tanah karena udah asam, terus ada dari pohon padi juga, ada juga musim gitu seperti terbawa angin, terbawa hujan, itu tiba-tiba penyakit kan juga datang. Cara nyemprotinnya gimana? Disemprot aja gitu? Ya disemprot aja ketika pas yang paling efektif itu mungkin pagi, yang kedua mungkin jam 2 atau jam 3, itu yang paling efektif karena kalau terlalu pagi mungkin masih ada endapan air, embun yang nempel di di daun padi. Kalau sekitar jam 8 atau jam 9 kan udah turun. Dan juga untuk antisipasi karena sekarang itu musim hujan, jam 12 udah hujan, itu obat udah menyerap ke tanaman padi itu sendiri. Selanjutnya, gulma atau rumput liar apa saja yang biasanya tumbuh di sawah ini? Kalau bahasa Sunda mungkin satu jajahean, kedua apa itu ilalang ini, yang ketiga tolod, itu yang susah. Tolod. Kalau bahasa Sunda tolod, nggak tahu itu bahasa Indonesia apa. Yang ketiga apa tuh namanya, apa sih, kalau bahasa Sundanya eri. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya karena saya orang Sunda asli. Banyak sih sebetulnya bunga-bunga yang kadang-kadang mengalahkan padi itu sendiri. Bahkan kalau dilihat ketika tanaman padi 10 hari, kalau padi mah masih itu, kalau gulma udah tumbuh bagus. Selanjutnya, apa dampak gulma terhadap padi? Dampaknya? Yang pertama kasat mata itu kan mengalahkan padi ketika tumbuhnya, karena kalau jukut bahasa Sundanya itu lebih cepat daripada padi tumbuhnya. Jadi sebetulnya yang paling baik tuh 3 hari sekali atau 4 hari sekali atau seminggu sekali kita lihat langsung dirawat, dicabuti atau digorol. Nah, mungkin itu Penyiangan ya, dilakukan penyiangan. ya. Untuk yang terakhir Bapak, bagaimana cara Bapak mengendalikan gulma? Dicabut langsung atau pakai herbisida?
Sebetulnya saya 3 alternatif ketika masih kecil atau enggak terlalu subur, saya pasti dicabut atau diramet bahasa Sundanya atau digorol. Ketika udah seperti itu tuh seperti itu kan susah juga, pasti pakai praktisida yang mereknya Herbisida. yang ada yang Panda, ada Bromoxon atau apa itulah, itu pakai semprotan juga. Jadi 3 alternatif, satu yang pertama dicabut atau diramet, yang kedua digorol, yang ketiga disemprot pakai obat itu. Dosisnya berapa Pak kalau pakai herbisida? Itu sesuai aturan di apa produknya, per 2 tutup botol tuh atau 3 tutup botol tuh 15 liter. Itu karena keras. Satu tutup botol. 1 tutup, Iya. 3 tutup botol untuk 3. 15 liter. Karena keras ya. Karena mungkin kalau itu kan keras. Pak, dicukupkan sekian untuk wawancara terkait pengendalian hama, penyakit dan gulma. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.